Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan yaitu kisah tentang orang yang soleh, ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir hayatnya susah, ya, membacakan atau susah untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di akhir hayatnya atau ajal menjemputnya. Perlu diingat bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jika seorang mukmin itu melakukan dosa, ya, dan di hatinya itu diberi yaitu bintik hitam, bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa tersebut akan yaitu dihilangkan sehingga tidak menutupi hatinya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Quran surah Al-Mutaffifin, yang artinya adalah tidak demikian, tapi hati mereka kotor lantaran apa yang mereka lakukan. Pemirsa dimanapun berada, ketika kita banyak melakukan dosa, walaupun sedikit, artinya Allah tetap memberikan ganjaran dosa. Dan ada setitik bintik di hati kita karena kita melakukan perbuatan dosa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW sendiri setiap harinya, la astaghfirullahu atubu ilaihi, ya, fil yaumi sab'ina asyara. Artinya dari hadis Rasulullah, setiap harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan istighfar lebih dari 70 kali, ya. Maka dari itu ketika kita banyak melakukan dosa, walaupun hanya sedikit, tetap Allah beri ganjaran dosa tersebut. Nah, kisah ini berawal dari seorang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajalnya tiba, dia tidak bisa membacakan syahadat. Apa sebab? Bermula seorang soleh ini adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, profesinya sebagai seorang pedagang, ya, seorang pedagang. Di akhir hayatnya orang soleh ini meninggal dunia, ya, meninggal dunia dalam keadaan tidak bisa bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia soleh, padahal dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggal dunia dalam keadaan tidak bisa bersyahadat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, tiba-tiba ada seorang bermimpi, memimpikan orang soleh tersebut. Dalam mimpinya, orang ini bertemu dengan orang soleh tersebut. Dan dipertanyakanlah soal bagaimana mungkin sesoleh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seharusnya mudah mengucapkan kalimat thayyibah di akhir hayatnya. Namun ketika dia meninggal dunia di akhir hayatnya, dia tidak bisa, susah untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Lantas orang soleh ini menceritakan,
Ketika hidup di dunia, profesi dia adalah seorang pedagang. Nah, tanpa disadari, timbangan dia, timbangan seorang soleh ini, itu berdebu. Berdebu. Dan tidak pernah dibersihkan timbangan orang soleh tersebut sebagai seorang pedagang. Hari demi hari, debu itu makin banyak. Bulan, tahun, timbangan orang soleh ini tidak pernah dibersihkan. Nah, jadi debu itu menebal. Ketika pembeli membeli sesuatu dan ditimbang, itu merugikan pembelinya. Karena apa? Karena abu yang ada di timbangan itu memberatkan timbangan tersebut. Dan akhirnya itu merugikan seorang pembeli. Nah, ini perkara hanya debu saja. Di akhir hayat orang soleh tidak bisa melafazkan kalimat thayyibah. Nah, jadi singkat cerita, asbab dia tidak bisa menyebutkan kalimat thayyibah di akhir hayatnya karena tanpa tidak disadarinya, debu yang ditimbangan itu menjadi susahnya dia mengucapkan kalimat thayyibah di akhir hayatnya atau di akhir ajalnya. Nah, itulah yang menyebabkan dia susah mengucapkan kalimat thayyibah. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwasannya baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Soleh dia di dunia belum tentu dia bisa husnul khotimah ketika menemui ajalnya. Nah, seorang pembunuh bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu selalulah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kecil, perkara-perkara sepele yang membuat kita itu terhalang masuknya surga dan susahnya kita mengucapkan kalimat thayyibah di akhir hayat kita, itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena kita selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan-kesalahan kita yang kecil. Jadi cerita orang soleh ini hanya perkara debu di timbangan. Tapi dia susah mengucapkan kalimat thayyibah di akhir hayatnya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perkara-perkara yang seperti ini. Maka dari itu Rasulullah dalam hadisnya itu menyebutkan agar kita selalu bertaubat, selalu beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang maksum, ya, yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, itu Rasulullah setiap harinya beristighfar. Dalam satu riwayat 70 kali, satu riwayat lagi 100 kali. Nah, kita hamba Allah ini yang penuh maksiat, banyak kesalahan, kita tidak mau beristighfar. Ya, bahkan kurang dari istighfarnya Rasulullah. Seharusnya lebih kita beristighfar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kita masih penuh dosa dan maksiat yang kita lakukan setiap harinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari sama-sama kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertobat dan rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kisah ini menjadi iktibar ya kepada kita semua bahwasannya baik kita, soleh kita, taat kita belum tentu di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Buruk kita, banyak dosa kita, tapi belum tentu juga kita mati dalam keadaan su'ul khotimah.
Maka dari itu kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bil iman, wakhtim lana bil Islam, wakhtim lana bi husnil khotimah. Itu doa kita setiap sholat. Supaya kita menjadi orang yang di akhir hayatnya yaitu husnul khotimah. Banyak kisah-kisah sebetulnya orang yang banyak dosa tapi di akhir hayatnya dia husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat thayyibah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Banyak kisah. Dan justru juga sebaliknya, orang soleh, orang taat ketika akhir hayatnya susah dia mengucapkan kalimat thayyibah, bahkan meninggal dunia pun susah. Artinya apa? Amal itu hanya kita yang dan Allah yang tahu. Allah semua yang mengerti dan yang faham tentang hati kita. Kita ikhlas atau tidak selama ini berbuat amal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha tahu, ya. Sedikit yang kita lakukan amal tapi ikhlas itu lebih besar, lebih berharga daripada banyak besar kebaikan yang kita lakukan tapi sedikit pun tidak ada keikhlasan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang taat dan bertaubat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.